Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Spekulasi soal masa depan Frenkie de Jong menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di sepanjang bursa transfer musim panas 2022. Seperti diketahui, dirinya memang masuk dalam rencana belanja Manchester United dan Chelsea. Barcelona bahkan sudah menemukan kesepakatan dengan MU dan akan melepas sang pemain di angka 85 juta euro. Sayang, sampai akhir bursa transfer, De Jong enggan hengkang dan akhirnya memilih untuk tetap bertahan di Camp Nou. Walau demikian, MU sepertinya sama sekali belum melupakan rencana untuk mengamankan tanda tangan De Jong. Kini menurut laporan terbaru dari Football Espana, The Red Devils akan kembali menjadikan sang pemain menjadi target utama di musim panas 2023 mendatang. Saat ini Frenkie de Jong masih terikat kontrak sampai tahun 2026 dan akan menjadi pemain yang gaji tertinggi di dalam skuad Barcelona, yakni sebesar 29,1 juta euro per musim. Kabar terakhir menyebutkan bahwa dia akan segera melakukan negosiasi terkait pemotongan gaji dengan dewan klub. 9 gol tercipta pada derby Manchester dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 pada pekan ke-9 pada Minggu 2 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Manchester City sukses membantai tetangganya Manchester United dengan skor 6-3 di Stadion Etihad. Kemenangan telak Man City sudah tampak di babak pertama. Phil Foden pada menit 8 dan menit 44. Dan Erling Haaland pada menit 34 dan menit 37 sukses mencetak masing-masing 2 gol untuk membawa Man City unggul 4 gol. Hujan gol terjadi lebih banyak di babak kedua. Erling Haaland pada menit 64 dan Phil Foden menit 73 sukses mencetak hat-trick di pertandingan ini. Namun Manchester United juga mencetak gol balasan melalui Anthony pada menit 56 dan Anthony Martial pada menit 84 dan menit 90+1. Kemenangan ini sukses membuat Man City tetap menjaga jarak dengan Arsenal di puncak klasemen. Sementara kekalahan ini membuat debut Erik ten Hag di derby Manchester dihiasi dengan rapor merah. Manchester United dihabisi Manchester City dalam derby di Etihad Stadium. Manajer Manchester United Erik ten Hag menyebut timnya terlalu gamang di hadapan lawan. Penampilan buruk MU di babak pertama diakui Erik ten Hag menjadi penyebab kekalahan telak ini. Bruno Fernandes DKK disebutnya inferior dengan lawan, ditandai dengan minimnya permainan di periode ini. MU coba mencatatkan 3 tembakan dengan 2 yang on target. Mereka menata diri lagi di babak kedua dan melepaskan 9 tembakan lain dengan 6 yang mengarah ke gawang. Simpel saja, kami kurang yakin. Anda tidak bisa menang kalau tidak yakin di lapangan. Itu nggak bisa diterima. Kami tidak disiplin dalam mengikuti aturan-aturan dan dihajar. Itu yang terjadi hari ini, katanya kepada BBC. Buat saya ini mengejutkan. Kami tidak mengambil inisiatif. Kami tidak berani saat menguasai bola dan ada celah-celah untuk dimainkan, namun kami tidak cukup berani. Kredit buat Man City, tapi hasil ini nggak ada kaitannya dengan mereka. Performa kami tidak bagus. Ini berkaitan dengan keyakinan secara individu dan tim. Dari menit pertama saya merasakannya dan saat turun minum kami mengubah sejumlah hal dan mengubah sikap. Kita melihat Manchester United yang berbeda setelah turun minum dan kami mencetak gol-gol. Kami menciptakan beberapa peluang lain. Kami lebih berani dengan bola. Kami masuk ke area lawan dan mencetak 3 gol. Pungkas manajer asal Belanda tersebut. Manajer Manchester United Erik ten Hag akhirnya mengungkapkan alasan dirinya sama sekali tidak memainkan Cristiano Ronaldo dalam laga melawan Manchester City pada Minggu 2 Oktober 2022 waktu Indonesia Barat. Cristiano Ronaldo mengawali laga ini di bangku cadangan, namun dengan situasi tertinggal 1-6 hingga akhir babak kedua, ten Hag rupanya sama sekali tidak menurunkan sang bintang.
Ten Hag memiliki alasan tersendiri atas keputusannya ini. Pria asal Belanda itu mengaku tidak ingin menodai karir luar biasa Ronaldo dengan kekalahan telak dari rival sekota Manchester United. Alih-alih menurunkan ke Ronaldo, Ten Hag justru lebih memilih untuk memainkan Martial sejak menit ke-59. Ia menggantikan Marcus Rashford. Rumor transfer Manchester United untuk mendatangkan Cody Gakpo belum redup. Kabar terbaru menyebutkan VSP Eindhoven telah mengungkapkan harga yang harus dibayarkan. Menurut laporan dari Football Transfer, VSP masih sama seperti sebelumnya, yakni terbuka terhadap negosiasi, tapi untuk kali ini VSP menetapkan batas minimal 45 juta euro sebagai harga awal negosiasi. Harga tersebut lebih tinggi dari harga pasarnya yang tertera di laman transfer market. Di sana tertulis hanya 35 juta euro. Kendati demikian, harga yang ditetapkan VSP terbilang masuk akal. Pemain berusia 23 tahun itu sudah mencetak 10 gol dari 13 laganya bersama VSP musim ini. Hanya saja harga tersebut bisa naik per Januari 2023 atau Juli 2023. Itu semua berdasarkan performanya di atas lapangan. Konsistensi performa yang ditujukan Gakpo kepada PSV menunjukkan bahwa ia bisa semakin meledak sepanjang musim berjalan. Maka dari itu, para peminatnya seperti MU harus menyiapkan dana yang lebih besar untuk mengantisipasi kenaikan tersebut dan perang harga dengan klub peminat lainnya. Cristiano Ronaldo baru menjadi starter 1 kali dari 7 pertandingan Manchester United di Liga Premier Inggris musim ini, dengan ia kembali duduk di bangku cadangan dalam pertandingan derby melawan Manchester City. Erik ten Hag memilih untuk tidak memainkan sosok berusia 37 tahun itu meski timnya kalah 6-3 di Etihad Stadium, dan Roy Keane tidak setuju dengan perlakuan terhadap seorang pemain yang sempat meminta untuk pergi namun kemudian ditolak. Legenda setan merah itu mengatakan kepada Sky Sport, "Saya pikir MU menunjukkan rasa tidak hormat kepada Ronaldo. Saya pikir dia seharusnya dibiarkan pergi sebelum jendela transfer. Saya pikir manajer menahannya. Oke, Anda mengatakan Anda membutuhkan opsi, tetapi Anda tidak menempatkan Ronaldo untuk duduk di bangku cadangan. Dia itu salah satu pemain hebat yang pernah ada. Dia punya pilihan." Ungkapan bahwa dia tidak punya pilihan adalah sampah. Dia memang punya pilihan 4 atau 5 pilihan yang sangat bagus. Ini hanya akan menjadi lebih buruk seiring berjalannya musim. Roy Keane menyebut setan merah mengalami kemunduran menyusul kekalahan di derby Manchester, dengan ia tidak lupa memuji rival sekota. Manchester United hancur lebur sebagaimana mereka tertinggal 4-0 di babak pertama dari Manchester City sebelum akhirnya kalah 6-3 saat peluit panjang dibunyikan. Dalam lanjutan Liga Premier Inggris semalam, Erling Haaland dan Phil Foden sama-sama mengemas hat-trick untuk tuan rumah. Sementara upaya Anthony dan 2 gol dari pemain pengganti Anthony Martial tidak banyak membantu setan merah di Etihad Stadium. Penampilan MU membuat legenda klub Roy Keane terkejut dan mengatakan kepada Sky Sport, "Man City luar biasa. Menonton Man City itu menyenangkan. Dengan menyaksikan mereka secara langsung, mereka adalah salah satu tim terbaik yang pernah saya lihat. Tapi MU, kemunduran besar bagi mereka. Kami memberi mereka sedikit pujian selama beberapa minggu terakhir, tetapi ini adalah langkah mundur yang besar." Playmaker Manchester United Bruno Fernandes memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh timnya saat tandang ke markas Manchester City tadi malam. Fernandes mengklaim MU kalah di laga itu karena tampil kurang percaya diri. Menanggapi kekalahan tersebut, Bruno Fernandes lantas memberikan komentarnya. Fernandes menilai hasil mengecewakan itu didapatkan oleh timnya karena sejak pertandingan dimulai mereka tampil kurang percaya diri. "Sejak awal kami kurang menunjukkan kepercayaan diri dan saya pikir itu menyebabkan masalah bagi kami serta membuat kami kebobolan lebih dulu," ujar Fernandes. "Saya pikir di babak kedua jauh lebih baik. Kami lebih sering mengontrol permainan setiap berhasil menguasai bola. Kami tertinggal jauh, jadi kami harus berani mengambil resiko. Ketika kami berani melakukannya, kami berhasil mencetak gol. Kemudian kami mencoba menekan sesering mungkin, namun itu membuat kami kebobolan lebih banyak. Anda tidak bisa memberikan banyak ruang kepada City."